Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitriani Opa, Syiha Mordanah, Anissa, Julsi Paradila, dan Maudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem integumen. Yang terhormat Ibu Nurul Himah, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan pada materi pada hari ini yaitu adalah yang pertama yaitu pengertian kulit. Kulit adalah lapisan atau jaringan yang menyelimuti seluruh tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Kulit atau sistem integumen merupakan organ tubuh manusia yang paling besar karena fungsinya sebagai pembungkus seluruh tubuh manusia. Adapun fungsi dari kulit, yaitu kulit berperan sebagai pembatas, melindungi tubuh dari lingkungan luar dan mencegah hilangnya zat-zat tubuh yang penting, terutama air. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang lapisan kulit. Di lapisan kulit ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, yang kedua adalah lapisan dermis, dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis. Lapisan epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multi layer. Epidermis ini sering kita disebut juga sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Selanjutnya, selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan yang pertama ada keratinosit, yang kedua ada sel Langerhans, yang ketiga ada melanosit, dan yang keempat ada sel Merkel. Oke, yang pertama ada sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak sel melanin, semakin gelap warnanya. Sebagian besar orang yang berlap dan bagian-bagian kulit yang berwarna gelap pada orang yang berkulit cerah mengandung pigmen ini dalam jumlah yang lebih banyak. Oke, yang kedua ada sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makro turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis. Sel Langerhans mengenali partikel asing atau mikroorganisme yang masuk ke kulit dan membangkitkan suatu serangan imun. Oke, yang ketiga ada sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Selanjutnya ada sel keratinosit. Lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Sel keratinosit ini yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. Ada stratum corneum, ada stratum lucidum, ada stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Yang pertama ada stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan kulit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Stratum corneum terdiri dari puluhan lapisan sel yang mati yang bernama keratin. Stratum corneum mempunyai lapisan yang tipis. Lapisan ini selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Selanjutnya yang kedua ada stratum lucidum. Stratum lucidum adalah lapisan kulit yang hanya dapat ditemukan pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Selanjutnya ada stratum granulosum.
Stratum granulosum atau lapisan granular mempunyai 3-5 keratin. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih. Selanjutnya ada stratum spinosum. Lapisan ini terdiri atas sel-sel kuboid, poligonal atau agak gepeng dengan inti di tengah dan sitoplasma yang berisi lamel terdiri atas beberapa lapis sel. Selanjutnya ada stratum basale, yaitu lapisan paling bawah pada epidermis, tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal berbentuk silindris dan dalam sitoplasma terdapat melanin. Pada lapisan basal ini terdapat sel-sel mitosis. Oke, selanjutnya kita ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 90% dermis membentuk ketebalan kulit. Lapisan dermis ini terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papiler dan stratum retikuler. Stratum papiler yaitu merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibrolas, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Selanjutnya yang kedua ada stratum retikuler yang lebih tebal dari stratum papilar dan biasanya tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang, yaitu ada kolagen, elastin, retikulin, lalu ada matriks yang di dalamnya ada cairan kental asam, hyaluronat, dan kondroitin sulfat serta fibrolas. Komponen dari lapisan ini berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit. Ada kelenjar lemak, lalu ada kelenjar keringat, pembuluh darah, serat elastin dan kolagen, syaraf nyeri dan reseptor sentuh. Oke, selanjutnya kita ke lapisan yang terakhir, ada hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan bukan bagian dari kulit dan terletak di bawah dermis. Fungsinya untuk menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasarinya serta menyuplai dengan pembuluh darah dan saraf. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan elastin. Oke, akan saya lanjutkan penjelasan mengenai pelengkap kulit dan persyarafan kulit. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pelengkap kulit, atau ada yang bisa tahu apa nama lain dari pelengkap kulit? Oke, pelengkap kulit itu juga disebut dengan adnexa kulit. Nah, adnexa kulit itu terdiri atas kelenjar-kelenjar kulit, rambut, dan juga kuku. Nah, kelenjar kulit itu terdapat di lapisan epidermis, terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar palit. Nah, terdapat dua macam kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin yang berukuran kecil, terletak dangkal pada bagian dermis dengan sikret yang encer, dan kelenjar apokrin yang lebih besar, terletak lebih dalam dan sikretnya lebih kental. Oke, di slide selanjutnya bisa dilihat ya, di struktur kulit itu gambar yang sudah saya sediakan bisa menggambarkan maksud dari penjelasan saya sebelumnya. Bisa sambil dilihat karena gambarnya sangat jelas menurut saya. Lanjut ke kulit jangat atau dermis. Nah, menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan juga otot menegak rambut atau musculus arrector pili. Lanjut ke keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangat. Memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. Oke, lanjut ke jaringan subkutan. Nah, jaringan subkutan itu mengandung saraf pembuluh darah dan limfe,
kandungan rambut, dan di lapisan atas jaringan subkutan itu terdapat kelenjar keringat. Lapisan sel-sel lemak pada bagian lapisan subkutis itu disebut pandiculus adiposa, yang mana itu berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan kelenjar getah bening. Nah, pada bagian adnexa itu terdapat banyak kelenjar-kelenjar kulit, rambut, dan juga kuku. Pada bagian kelenjar kulit itu terbagi lagi seperti kelenjar keringat, contohnya kelenjar enkrin dan kelenjar apokrin yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada persyarafan kulit ya, materi saya yang kedua. Persyarafan kulit itu terdapat jaringan saraf dong pasti. Nah, jaringan saraf itu sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit berupa ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf. Contohnya nih, badan Meissner dan badan Pacini. Nah, reseptor kulit itu meliputi tangoreseptor atau rangsangan berupa tekanan fisik dan mekanik, dan ekstereseptor yaitu rangsangan dari luar, dan interoreseptor yaitu rangsangan dari dalam. Nah, ada 5 ujung saraf peraba pada kulit, yaitu Pacini, Ruffini atau Mazzoni, Meissner, Krauss, ujung saraf bebas. Nah, itu ya 5 saraf peraba pada kulit. Bisa kalian lihat penjelasan lebih lengkap pada paper yang sudah kami sediakan. Lanjut ke slide selanjutnya. Setidaknya letak saraf-saraf itu berfungsi sebagai sensorik terletak pada dermis. Nah, di dalam dermis itu terdapat ujung saraf bebas yang sebagian besar berfungsi sebagai sensor. Saraf ini memberikan variasi sensasi yang berbeda, yang mana dalam kulit mampu merasakan sensasi sentuhan, panas, dingin, dan sakit. Saraf ini juga menyadarkan individu atau organisme ya agar berkontraksi dengan lingkungan sekitar. Tetapi ujung saraf ini bisa diberhentikan ya sementara fungsinya dengan menggunakan obat analgesik, yakni sejenis obat bius yang biasa digunakan dalam pembedahan agar pasien tidak merasakan sakit. Oke, slide selanjutnya. Nah, iya. Jaringan saraf kulit itu mengandung sensor somatik dan serat simpatik dan serat simpatik otonom. Sensor fiber atau ujung saraf bebas atau dalam hubungannya dengan struktur yang spesial atau reseptor korpuskula memiliki fungsi pada setiap titik di tubuh sebagai reseptor sentuhan, rasa sakit, suhu, gatal, dan rangsangan mekanik. Ujung saraf bebas itu merupakan saraf yang paling lebar dan merupakan reseptor sensorik yang paling penting bagi tubuh. Ujung saraf bebas itu secara umum dapat ditemukan di dermis papilia yang letaknya tepat di bawah epidermis pada serat lamina basal yang bergabung dengan lamina densa dari zona dasar membran. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, secara mekanik dengan adanya saraf pada kulit yang berfungsi sebagai reseptor, manusia itu bisa merasakan sensasi suhu. Manusia bisa membedakan suhu mulai dari yang sangat ekstrim sekitar minus 10 derajat Celcius hingga yang cukup panas sekitar 60 derajat Celcius. Pada manusia, kesensitifan termal berbeda antar masing-masing individu ya, sesuai dengan rentang temperatur yang berbeda yang disajikan dalam neuron sensorik pada kulit masing-masing. Nah, bagian inilah yang sangat penting dalam tubuh manusia untuk sebagian reseptor atas keadaan lingkungan yang kemudian diterjemahkan sebagai suatu perasaan oleh kulit. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan materinya oleh pemateri selanjutnya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuluh darah pada kulit. Mekanisme suplai darah di kulit terdiri atas arteri dan vena yang berasal dari jaringan bawah kulit dan naik ke atas menuju kelenjar dan akar rambut. Suplai darah ke kulit merupakan sumber suplai nutrisi serta alat transportasi untuk bahan lainnya bagi kulit seperti oksigen, hormon, dan enzim. Adapun fungsi dari pembuluh darah yaitu untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan epidermis dan dermis dan untuk mengatur suhu tubuh. Suplai darah ke kulit memang penting
Akan tetapi, kulit juga ditentukan oleh faktor-faktor yang lain untuk hidup, misalnya glikolisis yang memberikan energi pembentukan kerati, sekresi sebum, sekresi keringat, dan proses-proses biologi lain, seperti pemecahan glukosa menjadi asam nukleat dengan riboflavin dan risotinamide sebagai faktor bagi enzim-enzim yang terlibat di dalamnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu warna kulit dengan benar. Warna kulit terutama ditentukan oleh oksihemoglobin yang berwarna merah, hemoglobin teredukasi yang berwarna merah kebiruan, melanin yang berwarna coklat, keratyalin yang memberikan penampakan UV pada kulit, serta lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit tersebut, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit berbagai golongan ras atau bangsa di dunia ini. Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan basal. Pembentukan melanosom di dalam melanosit melalui 4 fase. Yang pertama, permulaan pembentukan melanosom dari matriks protein dan tirosinase diliputi membran dan berbentuk vesikula bulat. Kemudian yang kedua disebut premelanosom. Pembentukan lebih sempurna, belum terlihat adanya bentuk melanin. Yang ketiga, mulai nampak adanya deposit melanin di dalam membran vesikula. Di sini mulai terjadi melanisasi melanosom. Kemudian yang keempat, deposit melanin memenuhi melanosom yang merupakan partikel-partikel padat dan berbentuk sama. Pembentukan melanin di dalam melanosit sangat kompleks. Ada 2 macam pigmen melanin dengan variasi warna yang terjadi. Yang pertama, eomelanin, memberikan warna gelap terutama hitam, coklat, dan variasinya. Pigmen ini tidak larut hampir di semua macam pelarut, mempunyai berat molekul yang tinggi, mengandung nitrogen, terjadi karena oksidasi polimerisasi dari bentuk intermediate yang berasal dari dopa. Kemudian yang kedua ada pheomelanin, memberikan warna cerah, kuning sampai merah, larut dalam alkali, mengandung nitrogen dan sulfur, terutama terdiri dari benzotiazin dan benzotiazol, berasal dari cysteinildopa. Misalnya terdapat pada rambut manusia dan pada melanoma. Intensitas warna kulit secara fundamental ditentukan oleh jumlah melanosom yang terdapat di dalam keratinosit dan melanosit. Kemudian, kecepatan melagonesis di dalam melanosit dan kecepatan transfer di dalam populasi keratinosit. Oleh karena itu, dikenal 2 macam warna kulit. Yang pertama, warna kulit konstitutif, yaitu yang secara genetik diturunkan tanpa dipengaruhi faktor sinar ultraviolet dan hormon. Kemudian warna kulit fakultatif, yaitu warna kulit akibat pengaruh sinar ultraviolet dan hormon. Warna ini jelas tampak pada bagian badan yang tidak tertutup pakaian. Adapun hormon-hormon yang berpengaruh antara lain melanin stimulating hormon yang pemberiannya menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit. Kemudian hormon estrogen dan progesteron antara lain waktu hamil menyebabkan pigmentasi pada puting susu dan sekitarnya. Kemudian ada hormon glutathione atau GSH yang merupakan inhibitor terhadap melanogenesis.
Selanjutnya, hubungan kulit dengan faktor psikologis. Dari penjelasan American Psychological Association atau APA menyebutkan ada kaitan erat antara kondisi kulit seseorang dan kondisi kesehatan psikologinya. Nah, di sini dalam artian adalah kulit yang mencerminkan kesehatan psikologi seseorang. Faktanya para pakar kesehatan telah mengklaim hubungan antara kondisi kulit dengan psikologi ini dengan istilah psikodermatologi. Nah, di mana kulit psikologi ibarat dua kutub yang saling berkaitan, layaknya seperti hubungan emosi dan kondisi tubuh. Dari penjelasan apa ini menjelaskan timbulnya kecemasan, depresi atau stres. Nah, ataupun gelisah, panik memberikan kontribusi terhadap beberapa masalah kulit seperti pecah-pecah, muncul jerawat atau gatal-gatal. Hal ini bahkan juga akan terjadi secara timbal balik, seseorang merasa semakin stres saat menyadari kulitnya sedang dalam kondisi tidak baik. Nah, kulit adalah bagian paling terlihat dari tubuh manusia yang bisa sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Kaitan antara kondisi kulit dan kesehatan psikologi adalah hal yang sangat klasik. Hanya saja ada beberapa perbedaan kasus di zaman seperti ini. Penjelasan dari Kristina G. Gorbatenko, seorang profesor psikologi dari University of Wisconsin, seperti dilansir dari APA. Nah, dalam sebuah survei di nasional, responden yang mengalami masalah kemerahan di wajah diantaranya 90% mengaku tidak percaya diri terhadap penampilannya. Nah, 54% diantaranya merasakan kecemasan dan putus asa, dan 43% mengalami depresi. Sedangkan lebih dari setengah mengatakan sangat menghindari kontak muka dengan orang lain. Cara menyembuhkan masalah kulit dengan beragam jenis krim saja tak akan banyak membantu jika seorang masih saja hidup di bawah kendali stres. Solusinya adalah dengan menyembuhkan terlebih dahulu masalah psikologinya. Nah, dengan klinik psikodermatologi misalkan hadir untuk membantu mereka yang mengalami 3 jenis gangguan psikologi. Nah, dari gangguan psikologi adalah dengan masalah kulit ini disebabkan oleh stres dan atau tekanan emosi. Masalah psikologi disebabkan oleh noda di kulit. Gangguan kejiwaan yang tercermin dari kulit seperti parasitosis delusi. Bagi yang mengalami masalah kulit yang tidak lazim, segera berkonsultasi dengan psikolog untuk memeriksa apa kondisi kesehatan mental Anda benar-benar bermasalah. Jika hal itu benar-benar terjadi, mintalah menjalani penyembuhan dengan terapi perilaku kognitif meditasi kesehatan. Ada 3 kondisi psikologi yang mempengaruhi kulit menurut studi psikodermatologi. Yang pertama adalah kondisi kulit dapat mempengaruhi gejala psikologi atau sosial. Nah, penjelasan di sini misalnya gangguan kulit karena kosmetik seperti vitiligo, breakout, psoriasis dapat menimbulkan rasa malu, cemas, depresi, dan harga diri menurun. Meskipun kondisi kulit tidak mengancam jiwa, tetapi masalah yang dialami kulit dapat mengganggu kesejahteraan. Yang kedua, kondisi kejiwaan yang parah juga memicu masalah kulit, mulai dari kerontokan rambut, dermatitis, artefakta, dan delusi. Parasitosis merupakan gejala dari mengalami gangguan kejiwaan. Banyak pasien yang belum menyadari selain membutuhkan konsultasi pada dermatologis, dibutuhkan juga konsultasi psikiatri. Kondisi kulit ini, yang ketiga ini, kondisi kulit dipengaruhi faktor emosional. Nah, banyak kondisi kulit seperti jerawat, rambut rontok, psoriasis, gatal-gatal, rosacea, eksim, virus herpes simplex, dan berkeringat banyak bisa diperburuk oleh stres. Faktor emosional misalnya karena kehilangan pekerjaan, stres karena pekerjaan, dan kehilangan. Goldin merekomendasi apabila gejala fisiologis setelah dievaluasi dipicu oleh kondisi fisiologis, maka perlu perawatan dengan pendekatan multidisiplin. Pengobatan caranya mengatasi bisa bervariasi tergantung pada riwayat pasien dan faktor yang berhubungan. Di sinilah
Sampai sinilah penjelasan yang saya jelaskan. Apabila salah tutur kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.